Baik, saya Marta Emma Junia dengan NIM 1910020220 akan menguraikan jawaban hasil UTS perpajakan saya. Nomor 1, hitunglah PPh pasal 21 terutang Pak Aryadi. Sebelum kita menghitung PPh pasal 21, kita harus menguraikan pemasukan dan pengeluaran Pak Aryadi. Pemasukan gaji pokok 10 juta dikali 12 hasilnya 120 juta. Sedangkan pengeluaran PTKP 4.500.000 ditambah 72 juta. 72 juta diambil dari PTKP yang ditetapkan untuk pria yang sudah kawin dan mempunyai tanggungan 3 anak. Hasilnya 76.500.000 dan iuran pensiun 250.000. Total semua pengeluaran 76.750.000. Pemasukan dikurang pengeluaran 120 juta dikurangi 76.750.000, hasilnya 43.250.000. Pajak di bawah 50 juta adalah 5%. Jadi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 43.250.000 dikali 5%, hasilnya 2.162.500 per bulan. Berapa per bulannya? Per bulannya ialah 2.162.500 dibagi 12, hasilnya 180.208 rupiah. Kesimpulan, Pak Aryadi harus membayar pajak sebesar 180.208 rupiah di setiap bulan. Nomor 2A, hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut jika memiliki API, dan B, PPh pasal 22 yang dipungut jika tidak memiliki API. Sebelum kita menghitung itu, kita harus menguraikan penjumlahan dari harga faktur, biaya asuransi, dan biaya angkut, dan penjumlahan dari ketiga biaya tersebut dijumlahkan dengan bea masuk dan bea masuk tambahan. Yang pertama, harga faktur 30.000, biaya asuransi dengan perhitungan 5% dikali 30.000 hasilnya 1.500, biaya angkut 10% dikali 30.000 hasilnya 3.000, dan penjumlahan dari tiga biaya tersebut 30.000 ditambah 1.500 ditambah 3.000 hasilnya 34.500. Kemudian harga faktur, biaya asuransi, biaya angkut dibawakan dalam rupiah. 34.500 dikali 15.000 hasilnya 517.500 rupiah. Bea masuk 20% dikali 517.500 hasilnya 103.500 rupiah. Bea masuk tambahan 10% dikali 517.500 rupiah hasilnya 51.750.000. Jumlahkan shift yang dibawakan dalam rupiah dijumlah bea masuk dijumlah bea masuk tambahan hasilnya 672.750.000 rupiah. Jadi PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJPP jika PT Jaya selalu memiliki API 2,5% dikali nilai impor, hasilnya 2,5% dikali 672.750.000 sama dengan 16.818.750 rupiah. B. PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC tidak memiliki API 7,5% kali nilai impor sama dengan 7,5% dikali 672.750.000 rupiah, hasilnya 50.456.250 rupiah. Nomor 3, hitunglah PPh pasal 22 terutang pada PT Riang yang merupakan perusahaan yang memproduksi baja menjual hasil produksinya kepada PT Gembira Selalu senilai 825 juta termaksud PPN 10%. Pasal 22 yang dipungut DPP PPN sama dengan 100/110 dikali 825 juta hasilnya 750 juta.
0,25% dikali 750 juta, hasilnya 1.875.000. Nomor 4, hitunglah PPh pasal 23 terutang pada PT Jaya Selalu yang membayar sewa kendaraan yang dipakai untuk operasional perusahaan di dalam kota Yogyakarta sebesar 3 juta kepada Tuan Yadi, mempunyai NPWP. Di sini tarif untuk kendaraan yang disewa 2% dikali 3 juta, hasilnya 60.000. Penjelasan pada pertanyaan nomor 5 sama dengan penjelasan pada pertanyaan nomor 3. Terima kasih.